Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai satuan litostratigrafi mata kuliah prinsip stratigrafi, yang mana kelompok 1 beranggotakan yang pertama ada Delza Alivia, saya sendiri, NIM F1D3190007, Yuda Alfa Deza dengan NIM F1D3190009, Rian Inanta dengan NIM F1D3190011, dan Erlis Hutasoid dengan NIM F1D3190016, dan terakhir ada Amelia Fitri Ramadhani dengan NIM F1D3190017. Sebelumnya, litostratigrafi itu terdiri dari dua kata, yaitu litos dan stratigrafi. Dan litos itu adalah litologi. Litologi merupakan karakteristik fisik batuan yang dapat dipelajari dan dideskripsikan, khususnya pada batuan sampel dan pada singkapan. Dan karakteristik fisik ini seperti tipe batuan, warna, komposisi, mineral, dan ukuran butirnya. Dan stratigrafi. Stratigrafi terdiri dari dua kata, yaitu strati dan yang berasal dari kata stratos yang artinya perlapisan, dan kata grafi yang berasal dari kata grafik atau grafos yang artinya gambaran atau lukisan. Sehingga stratigrafi dapat kita artikan sebagai ilmu pemberian lapisan-lapisan batuan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu litostratigrafi. Litostratigrafi adalah ilmu geologi yang mempelajari hubungan stratigrafi antara lapisan yang dapat didefinisikan berdasarkan litologi. Litostratigrafi merupakan ilmu geologi yang berhubungan dengan penelitian mengenai strata lapisan batuan. Fokus utama dari penelitian ini mencakup geokronologi, geologi perbandingan, dan petrologi. Secara umum, suatu strata dapat berupa batuan beku atau batuan sedimen, bergantung bagaimana pembentukan batuan tersebut. Selanjutnya yaitu satuan resmi dan tak resmi. Satuan resmi adalah satuan-satuan yang memenuhi persyaratan sandi, sedangkan satuan litostratigrafi tak resmi ialah satuan yang tidak seluruhnya memenuhi persyaratan sandi. Satuan tak resmi sedapat-dapatnya harus bersendi kepada ciri litologi. Bila ciri litologi tidak dapat dipergunakan, maka ciri-ciri yang didapat dengan cara mekanik geofisika, geokimia, atau penelitian lainnya dapat pula dipakai sebagai sendi satuan tak resmi. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erlis Hutasoid. Baiklah, saya akan lanjutkan, yaitu batas dan penyebaran satuan. Batas satuan litostratigrafi ialah sentuhan antara dua satuan yang berlainan ciri litologi yang dijadikan dasar pembeda kedua satuan tersebut. Batas satuan ditempatkan pada bidang yang nyata. Batasnya merupakan bidang yang diperkirakan kedudukannya atau batas arbitrer. Batas satuan litostratigrafi tidak perlu berimpit dengan batas satuan stratigrafi lainnya, atau misalnya batuan satuan waktu. Satuan-satuan yang berangsur berubah atau menjari-jemari perolehannya dapat dipisahkan sebagai satuan tersendiri apabila memenuhi persyaratan sandi. Penyebaran suatu satuan litostratigrafi semata-mata ditentukan oleh kelanjutan ciri-ciri litologi yang menjadi ciri penentunya. Penyebaran suatu satuan litostratigrafi dibatasi oleh batas cekungan pengendapan atau aspek geologi lainnya. Dan batas-batas daerah hukum atau geografi tidak boleh dipergunakan sebagai alasan berakhirnya penyebaran lateral suatu batuan. Baiklah, selanjutnya akan
Presentasikan oleh Rian Inanta. Tingkat-tingkat satuan litografi. Urutan tingkat satuan litografi resmi masing-masing dari besar sampai kecil ialah kelompok formasi dan anggota. Formasi adalah dasar dalam pembagian satuan litografi. Yang kedua adalah anggota, ialah bagian dari suatu formasi yang secara litologi berbeda dengan ciri umum. Ketiga, kelompok ialah suatu litografi resmi setingkat lebih tinggi daripada formasi, dan karena terdiri dari dua formasi atau lebih yang menunjukkan keseragaman ciri-ciri litologi. Tata nama satuan litografi. Tata nama satuan litografi resmi ialah duinama atau binomal. Untuk tingkat kelompok, formasi dan anggota dipakai istilah tingkatnya dan diikuti nama geografinya. Suatu satuan litografi resmi bertingkat formasi dengan lokasi tipe di daerah A dinamakan formasi A, di mana A adalah nama geografi. Nama geografi adalah suatu satuan sebaiknya terdiri dari satu kata. Apabila nama tersebut terdiri dari dua suku kata, maka di dalam nama satuan litografi, nama geografi tersebut menjadi satu kesatuan untuk menghindari duplikasi. Nama geografi yang telah digunakan untuk nama satuan litografi resmi tidak boleh digunakan untuk nama satuan litografi resmi yang lain. Baiklah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Yuda. Nomor 2, penulisan kedua kata nama satuan litostratigrafi resmi harus dimulai dengan huruf besar. Sedangkan nama satuan tak resmi selalu dengan huruf kecil, kecuali ditulis pada awal kalimat. Nomor 3, jika untuk satuan litostratigrafi yang sama terdapat dua buah penamaan, maka nama resmi yang diusulkan terdahulu yang dipakai. Keempat, nama geografi sebaran satuan di waktu lampau yang telah populer sebaiknya dipertahankan. Statusnya dipastikan atau diubah menurut satuan litostratigrafi yang sesuai. Yang kelima, nama geografi mungkin berubah bahkan hilang, tetapi perubahan itu tidak boleh mempengaruhi nama satuan litostratigrafi yang telah ada. Lanjut. Cara pengusulan satuan litostratigrafi resmi. Pengusulan suatu satuan litostratigrafi resmi harus meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pernyataan tentang maksud pengusulan suatu satuan resmi. Yang kedua, nama dan tingkat satuan yang diusul. Yang ketiga, adanya stratipe atau lokasi tipe dan pemberian ciri-ciri litologi satuan pada umumnya. Yang ketiga, lokasi stratipe atau lokasi tipe. Yang keempat, hubungan antara satuan yang diusulkan dengan satuan lain dan keterangan tentang batas satuan. Yang kelima, penyebaran satuan ke arah tegak atau ketebalan dan lateral. Yang keenam, umur geologi sampai tingkat satuan zaman atau lebih kecil. Yang ketujuh, keterangan mengenai nama-nama yang dipergunakan sebelumnya. Yang kedelapan, prosedur penerbit harus resmi. Baiklah, itu sekian dari presentasi kelompok kami yang membahas tentang satuan litostratigrafi, yaitu ada satuan resmi dan tak resmi, ada batas dan penyebaran satuan, ada tingkat-tingkat dari satuan litostratigrafi, strotype atau pelapisan jenis, tata nama dari satuan litostratigrafi yang harus dipenuhi,
dan cara pengusulan satuan litostratigrafi secara resmi dan satuan resmi yang bawah permukaan. Sekian dari kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.